Bapak. Selamat pagi Pak Gede. Bagaimana kabarnya Pak Putu? Baik, sehat. Ya, luar biasa ini kayaknya Bapak tambah hari tambah muda ini, tambah semangat ini Pak. Terima kasih. Oke, mohon izin Pak, saya minta waktu Bapak untuk diwawancarai berkenaan dengan rencana saya mendampingi Bapak di kelas selama pembelajaran. Ya, ya. Boleh dikatakan sebagai supervisi ya Pak? Ya. Supervisi, tapi ini bukan kepala sekolah Pak, cuma saya yang mendampingi Bapak. Kira-kira Pak, Bapak mata pelajaran fisika ya? Iya, fisika saya. Tujuan pembelajaran yang mungkin Bapak akan gunakan dalam tujuan pembelajaran yang Bapak akan capai misalnya dalam pembelajaran yang akan datang ini yang paling dekat ini apa Pak? Oh ya, terkait tujuan pembelajaran itu sebenarnya pada pembelajaran berikutnya ini ada dua tujuan yang akan saya coba capai. Yang pertama itu mengenalkan berbagai alat ukur kepada peserta didik beserta fungsinya masing-masing, tentunya kan alat ukur itu beda-beda. Kemudian yang kedua itu bagaimana menggunakan alat ukur panjang dan juga alat ukur listrik gitu. Jadi nanti untuk panjang kan memang ada alatnya kita punya, kalau untuk listrik nanti ada tampilan menggunakan virtual LED-nya seperti itu. Luar biasa. Berarti area pengembangannya yang Bapak fokuskan dan memang harus saya dampingi di kelas ini yang mana Pak? Area pengembangannya itu yang pertama tentunya di pemahaman dan di keterampilan. Fokusnya kedua itu dulu. Jadi yang pertama saya akan menyaksikan berarti fokusnya di pemahaman ke siswa mengenai penggunaan alat ukur. Selanjutnya prakteknya. Prakteknya ya, praktek penggunaannya. Kalau terkait rancangan pembelajaran yang Bapak sudah siapkan untuk ini seperti apa pembelajarannya? Rencananya pembelajaran ini dari modul yang sudah saya siapkan itu dia menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, kemudian pada ranahnya nanti itu bukan ranah, pada metodenya itu pendekatan kelompok. Jadi nanti mereka dibentuk kelompok, kemudian nanti kok pembelajarannya itu kerangkanya adalah discovery learning seperti itu. Berarti nanti siswa diarahkan lebih banyak bergerak tetap ya? Iya. Terkait alat dan persiapan yang Bapak butuhkan kira-kira seperti apa ini untuk pertemuan ini Pak? Oke, untuk alat dan bahannya itu yang pertama tentu alat ukur yang saya coba nanti tampilkan adalah jangka sorong. Kemudian yang kedua ada meteran tarik itu. Kemudian yang berikutnya adalah virtual lab menggunakan voltmeter dan ampermeter nanti untuk alat ukur listriknya. Kemudian tentu ada proyektor juga untuk menampilkan yang virtual lab itu di depan siswa, seperti itu rencananya. Jadi peralatan yang disiapkan itu ada yang berupa fisiknya langsung dan ada berupa yang aplikasi. Boleh tahu Pak kira-kira waktu pelaksanaan pembelajaran ini yang kapan untuk pelaksanaan fisika ini Pak? Untuk pembelajaran ini itu akan saya laksanakan hari Selasa itu jam ke-3 ya, jadi dari jam 9.30 sampai 10.15 itu. Berarti besok Pak ya? Iya, besok. Saya dampingi Bapak. Iya. Oke. Yang terakhir ini Pak, yang terakhir. Setelah melakukan persiapan singkat dan wawancara bersama saya hari ini, apa yang Bapak dapat simpulkan atau Bapak rasakan Pak? Pertama memang dalam merencanakan pembelajaran kita perlu menyiapkan perangkatnya, itu menyiapkan modul dan kemudian menyiapkan segala alat dan bahannya, dan kemudian itu memang dipantau juga oleh Bapak misalkan, atau mungkin lebih praktisnya nanti secara umum oleh pimpinan gitu. Jadi kan persiapan kita lebih matang, kemudian rasanya juga kayak lebih diperhatikan gitu. Jadi kami juga lebih merasa diapresiasi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Putu atas semua persiapannya. Semoga besok tidak mengalami kendala dalam pembelajaran. Saya dampingi di kelas, dan setelah kegiatan pembelajaran nanti kita akan gunakan waktu lagi sedikit untuk kita melaksanakan pra observasinya. Oke, gitu. Siap. Baik Pak Putu, terima kasih. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita bahas gaya nama dan keyakinannya masing-masing. Sudah dimulai. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Sudah dapat kursus semua? Sudah ya. Kemudian sebelum mulai ada yang mas? Oke, sesuai jadwal kita hari ini belajar
Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kita sudah bahas kemarin. Ya, kita akan melanjutkan itu. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama kita akan melihat ya, kita akan melihat beberapa jenis alat ukur, kemudian termasuk apa yang bisa diukur menggunakan alat itu. Atau kalian bisa mengetahui dengan baik berbagai macam alat ukur dan penggunaannya. Itu yang pertama. Yang kedua nantinya kita akan belajar menggunakan beberapa dari alat ukur itu. Makanya kalian sekarang duduknya sudah saya bawa sini supaya duduknya otomatis dalam bentuk kelompok. Jadi satu meja itu adalah satu kelompok kalian nantinya. Ya. Kemudian karena alat ukurnya kita terbatas, jadi nanti kita teknisnya gantian saja ya. Kita gantian saja untuk menggunakan beberapa alat ukurnya. Hari ini saya sedikit tampil beda. Ada beberapa bantuan yang saya gunakan untuk pembelajaran kali ini. Harapannya bisa memudahkan dan membuat kalian lebih paham tentang beberapa alat ukur yang akan kita pelajari hari ini. Panjang itu satuannya apa? Meter. Bisa meter, bisa apa lagi? Kilometer gitu ya. Dan bagaimana mengukur panjang? Pakai alat ukur apa? Pakai meteran. Selain itu pakai apa lagi namanya? Pakai mistar atau penggaris. Nah, ini adalah salah satu besaran yang akan kita pelajari, ada beberapa alat ukurnya. Nah, selain meteran dan mistar, itu kita akan memperkenalkan, kalian akan diperkenalkan dengan dua alat ukur lagi untuk ukur panjang. Ada yang namanya jangka sorong, ya. Sorong. Ada juga yang namanya nanti mikrometer skru. Kemudian besaran pokok yang kedua apa? Ada waktu tidak? Waktu besaran pokok atau turunan? Pokok ya. Satuannya waktu apa? Sekon atau detik. Selain sekon apa lagi? Jam. Ngukurnya pakai apa? Pakai stopwatch bisa. Apa lagi? Selain stopwatch pakai jam tangan bisa? Bisa. Di HP kalian ada stopwatch tidak? Ada. Oke, jadi hari ini juga saya akan perkenalkan stopwatch wujud aslinya dan nanti teknisnya di HP kalian. Kemudian ada lagi yang namanya ini arus listrik. Jadi salah satu besaran pokok ya, arus listrik. Satuannya apa? Apa satuannya kuat arus listrik? Ampere. Ampere. Ada yang tahu ini? Kalau sudah kasihkan temannya. Yang mau ngukur pakai mistar juga boleh, ngukur pakai ini juga boleh. Hati-hati tangannya ya. Silakan ngukur kalau masih kali ngukur. Kalau sudah catat kasih temannya. Ini 150 kok.
ininya loh. Yang merah kan? Yang ini yang di bawah. Yang di Iya, bawah. Kan 50. Tulis aja. Berarti ada dua jawabannya kalian. Pakai meteran dan pakai video. Siap gerak. Berdiri. Ucapkan terima kasih. Silakan istirahat dulu sebentar. Selamat pagi Pak Putu. Oke, selamat pagi. Salam luar biasa. Ternyata aktivitas di kelas tadi saya teman sudah luar biasa loh Pak ya. Hari ini izin Pak untuk melanjutkan mengenai pasca observasi mengenai kegiatan yang sudah Bapak laksanakan selama di kelas. Yang pertama Pak terkait refleksi pembelajaran yang sudah Bapak Iya. lakukan seperti ini. Jadi dari hasil pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi, ternyata pertama bisa terlihat antusiasnya mereka itu lebih dari biasanya, karena pertama mereka melihat langsung alat yang sedang mereka pelajari, kemudian juga langsung melihat penggunaannya seperti apa. Jadi mereka lebih antusias, mereka lebih merasa lebih belajar di dunia yang nyata seperti itu. Jadi memang saya juga kemarin dari lihat di 90% lebih lah, tapi hanya beberapa saja yang Iya. tidak dapat itu mungkin karena memang dua kendalanya. Terkait rencana tindak lanjut mungkin Pak yang berdasarkan data yang semua yang sudah dilakukan, kita rencana tindak lanjut berdasarkan hari ini seperti apa? Jadi ada beberapa kekurangan dan kelebihan yang saya identifikasi tadi. Yang pertama tentunya dari segi jumlah alat ya. Jumlah alatnya masih kurang sehingga setiap kelompok tidak sama pembagiannya. Kemudian yang berikutnya kelengkapan juga dari beberapa besaran yang beberapa alat ukur yang belum lengkap juga, seperti alat ukur listrik tadi kan kita pakai virtual ya. Kemudian untuk antisipasi itu tentunya nanti saya akan mengusulkan lagi ke pihak sekolah apakah memang sudah ada jumlah yang lain sehingga bisa lebih lengkap. Kemudian untuk metodenya itu tetap saya akan pertahankan karena kelebihannya tadi mereka duduk secara berkelompok sehingga komunikasi dan kolaborasi mereka terjaga. Nanti saya akan dengan menambah alat saya juga akan menerapkan metode yang serupa di beberapa kelas di jam berikutnya. Jadi ini Bapak jadikan sebagai semacam dasar hari ini, tapi kedepannya ada pengembangan. Iya, Artinya ada pengembangan aktifan dan sebagainya. Yang terakhir Pak, pasca dalam kegiatan pasca observasi saya hari ini dan yang dilakukan hari ini, apa yang dapat Bapak petik? Sebenarnya hal seperti ini yang seharusnya kita lakukan sebagai guru setiap habis mengajarkan. Kita ada observasi, artinya kita merenung apa sih kelebihan, apa kekurangan. Jadi dari kegiatan pasca observasi ini saya jadi lebih paham ternyata di pembelajaran saya ini kurangnya apa, kayak tadi misalkan alat, kemudian kelebihannya apa, aktifan, terus tindak lanjutnya seperti ini. Jadi saya punya semacam panduan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbaiki, dan apa yang harus saya tingkatkan seperti itu. Itu yang bisa saya petik dari kegiatan pasca observasi ini. Luar biasa sekali Pak. Terima kasih atas semua dukungan